Oke, Bang Daus, ini gimana sama Persatuan Dukun habis jalani BAP? Ya, alhamdulillah hari ini kita memenuhi panggilan polisi tanggal 23 Agustus 2022 terkait dengan laporan kita minggu lalu terhadap akun Sulap Merah, akun Instagram Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Gimana proses jalan BAP hari ini, lancar apa gimana? Alhamdulillah proses BAP hari ini lancar dan masih berlanjut. Habis ini Pak Agus juga masih dipanggil lagi sekali lagi karena mencocokkan berkas-berkas yang ada. Karena ada beberapa akunnya yang bernama Marcel itu tidak terdeteksi, mungkin hilang atau di banned atau gimana. Oh, atau gitu. sengaja dihilangkan kita nggak tahu. Tapi ada kecurigaan sengaja. Ada kecurigaan kita juga. Kenapa pasal berapa sih, Bang? Pasal yang dilaporkan oleh kita pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A. Ancaman hukumannya 6 tahun seperti yang. Kalau soal Richard Lee gimana, Bang? Ya, namun hari ini kita juga melaporkan saudara dokter RL ya, dokter LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun. Ya. Itu kenapa, Bang? Alasannya melaporkan RL? Itu karena beliau kami duga telah melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya, organisasi para dukun dan merugikan anggotanya yang bernama Habib Jindan Al-Habsyi. Dan banyak lagi video-video yang kami ambil dari yang beredar yang diunggah dengan sengaja oleh saudara Dr. Richard Lee, termasuk video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia ditusuk atau diapa dengan pisau bedah dengan hadiah 100 juta. Dr. Richard Lee juga telah diduga menghina kesenian debus dan ilmu al-hikmah yang selama ini kita tahu dalam budaya Islam ada juga ya, budaya-budaya suku tertentu ada juga debus dan al-hikmah itu. Dia menantang dengan gampang seluruh para pemilik ilmu debus dan al-hikmah untuk membuktikan kesaktiannya dengan ditusuk atau diiris memakai pisau bedah dengan hadiah 100 juta per kepala jika ada. Ini kan merupakan satu dugaan pelecehan terhadap budaya suku yang ada di Indonesia, salah satu suku yang ada di Indonesia atau beberapa suku yang ada di Indonesia. Makanya di sini agar tidak melebar dari pihak organisasi dukun yang bernama TPHDI ya, TPHDI Tabib Paranormal Hipnoterapi dan Dukun Indonesia ini juga melakukan hal-hal secara profesional, seperti tidak seperti apa yang dipikirkan oleh mereka bahwa dukun itu kalau ada masalah harus ke dukun lagi, itu tidak. Karena dukun ini sudah modern, jadi mereka juga melakukan hal yang modern sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi secara profesional mereka melakukan tindakan hukum normatif. Artinya di sini mereka sudah menunjukkan bahwa mereka ini tidak lebih bodoh dari yang lainnya gitu. Tapi laporan hari ini terhadap Dr. Richard Lee diterima polisi dengan baik atau gimana? Alhamdulillah surat laporannya sudah keluar. Kena tuh Bang delik aduannya ya? Dokter RL ya. Kami melaporkan Dokter LR. RL. Bisa ditunjukkan, Bang? Surat laporan satu. Tukar di belakang. Ada. Tukar jangan. Di atas. Tukar. Itu yang mana? Ketukar. Mau sampai di sana itu. Tukar benar. Gimana? Ada. Udah naik atas. Udah cepetan. Jangan banyak ngomong. Tukar. Jadi laporannya lagi diambil, dia harus ketukar sama laporan yang Marcel Radival ya, akun Marcel Radival. Jadi saya bawa ya karena dua kan. Hari ini berita acara pemeriksaan ya, saksi-saksi pelapor dan laporan kita juga gitu. Jadi keselip tadi di
apa sih di penyidik. Sekarang lagi naik ke atas di Bang, apa? mungkin untuk kasus Marcel seperti apa nih Bang jalannya? Kasus Marcel sedang bergulir ya. Saksi-saksi berikutnya akan dipanggil minggu ini insya Allah. Polisi juga sedang mendalami, ya mungkin nanti ada gelar perkara, ya sesuai dengan rule-nya aja. Administrasi hukum pidana kan ini. Jadi hukum acaranya kita ikuti aja. Bang, untuk Richard Lee itu Bang, dia sebelumnya ada permintaan maaf ke Abang atau Abang somasi dulu gak sih Bang? Saya somasi melalui media sosial. Beliau juga sudah menjelaskan saling argumen ya. Saya bilang kalau saling argumen nggak ketemu, udah kita bawa pembuktiannya gitu aja. Bawa alat bukti-buktinya, saksi-saksinya bawa semua. Terakhir juga dia sayembara 100 juta kalau ada yang itulah bisa. Saya bilang tadi sangat saya sayangkan sekelas dokter RL ya, sekelas dokter RL kok bisa gitu melakukan sayembara dengan menantang orang-orang budaya tertentu ya, Debus dan Al Hikmah serta dukun-dukun Indonesia, kok bisa gitu loh. Jadi apa sih korelasinya gitu loh? Kenapa dia tidak fokus kepada podcastnya dia secara profesional, menunjukkan dia sebagai orang yang memang bergerak di bidang media gitu kan? Ini jangan-jangan Dr. Richard Lee nggak punya izin dia bikin podcast? Apakah dia punya perusahaan? Apakah dia terdaftar di Dewan Pers? Nah ini Kemenkominfo dan Dewan Pers harus bisa turun tangan juga nanti, gitu loh. Jangan sampai nanti banyak orang-orang yang merasa dirinya berhak melaksanakan Undang-Undang 40 tahun 1999 mengalahkan wartawan yang sudah mempunyai sertifikasi dan uji kompetensi. Ini akhirnya merugikan media yang lain, karena kita tahu banyak podcast youtuber itu yang subscribe-nya melebihi daripada media-media yang ada gitu loh, gitu, melebihi media yang ada. Akhirnya kan merugikan orang banyak, khususnya wartawan. Efek yang didapatkan gitu ke perdukunan itu mungkin apa sih Bang, selain kayak job sepi atau namanya kalau jadi job jelek? sepi kita sudah jawab di podcast Ya, Dennis maksudnya- Kalista. Job itu sepi sebentar doang. Sekarang malah tambah rame. Ini tangannya pesengklen yang ngurut orang. Makin banyak orang yang minta diurut. Kenapa? Orang udah tahu, orang udah cerdas. Oh ternyata dukun tuh beda. Dengan pemahaman mereka-mereka yang menjustifikasi dukun itu adalah orang yang cabul dan penipu gitu. Ternyata beda. Setelah kami jelaskan, memberikan penjabaran yang jelas secara substansional, akhirnya mereka memahami rakyat Indonesia. Mungkin sekarang yang masih membuli-buli kita ini mungkin buzzer gitu, karena saya yakin itu buzzer. Hasil survei anggota kami di seluruh Indonesia, mereka malah keberatan dengan adanya justifikasi itu secara general, keberatan. Makanya sekarang alhamdulillah. Bang, Jindan kan dibully nih sampai bahkan dibuat meme kayak ente kadang-kadang. Itu apakah imbas dari podcastnya imbas Dr. dari- Richard ya, Lee? Itu imbas dari podcast Dr. RL. Itu podcast imbas dari Dr. RL. Itu juga jadi acuan Bang laporkan ya Bang? Ya? Jadi acuan untuk melaporkan itu Ya, juga? itu juga jadi acuan untuk melaporkan. Tadi kan dibilang kan katanya udah mulai membaik nih Bang, masalah apa katanya job. Apakah akan lanjut Bang masalah hukumnya Bang? Hukumnya tetap lanjut karena ini kan organisasi, jadi nanti tergantung keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat TPHDI, LSM TPHDI. Bang, boleh tunjukin Bang suratnya Bang? Ini suratnya, Bang. Tahan Bang, tahan. Sip. Oke. Siap. Thank you Bang. Bang, tapi satu lagi Bang, mungkin kalau untuk dokter RL sendiri kan ada juga selalu menantang dengan bawa-bawa alat medis Bang. Sebenarnya itu ada kode etik yang diatur juga sih dalam dokter atau Iya, mungkin dalam melanggar Ikatan pasal Dokter juga? Indonesia itu ada aturan mainnya, kode etik. Nggak boleh tuh namanya seorang dokter melakukan tugasnya atau kegiatannya di luar daripada peraturan, apalagi sampai mengeluarkan pisau bedah keluar gitu untuk melakukan pertunjukan goib, kan nggak ada kaitannya. Pertunjukan kode etik. Ikatan Dokter Indonesia. Makanya saya minta pada dokter, ada sanksinya Pak kalau dilanggar? itu organisasi mereka yang tahu. Makanya saya minta kepada Ikatan Dokter Indonesia, tolong ini ditegur Dr. Richard Lee
seperti apa agar tidak overlap itu, karena dia udah bertindak sebagai hakim ya, bertindak sebagai media juga gitu kan, wartawan gitu kan, dengan membuka, nah bertindak juga sebagai penjudi online lah, karena diduga penjudi online dengan mengutarakan bahasa-bahasa yang ya, menurut saya menjatuhkan kredibilitas dokter itu sendiri gitu. Siap.